Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Jemaah sekalian, kita awali dengan bacaan basmalah dan bersyahadat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الفاتحة بنات القبول وتمام كل سوء ومأمون يحيي بنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Fatihah untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah selalu karuniakan kesehatan lahir batin untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan urusan kita, melimpahkan rezeki yang halal dan barokah untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kehidupan kita dan rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah hadiahi kita putra-putri yang soleh-solihah. Kita doakan yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kesembuhan. Yang masih ada kesulitan, masalah apapun, terutama saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Yang sudah mendahului, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya dataran surga. Kita semuanya mudah-mudahan istiqomah dalam setiap kebaikan kita, dan saat kembali nanti mudah-mudahan Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Biridho ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah cukup lama mengkaji kitab Rahmatul Ummah ini. Cukup supe. Kan kapan itu lama nggak pakai laptop ya. Kita sudah bab sholat kalau misalnya terakhir Ramadan. Sebelum Ramadan kita masih bahas bab apa? Wudhu, najis, sholat. Ada yang ingat? Sholat sudah. Sudah bab sholat. Berarti halaman bab sholat berarti. Ini cahayanya, lampunya, LCD-nya sudah mulai melemah. Kitab kuning ya. Oke. Kita sudah masuk bab sholat ya. Oke. Abul Haid. Jauh berarti sudah. Iya. Sudah bab sholat ya. Cukup jauh kita habis sholat. Sudah bahas apa? Masih ingat waktu bab sholat? Oke. Karena kebetulan ada 2 majelis saya membaca kitab ini. Kalau di
masjid satunya itu memang di bab sholat kebetulan. Adzan sudah? Adzan sudah? Sudah ya? Oh iya, oke. Kita coba bahas syurutus shalah wa arkaniha wa sifatiha, itu mungkin ya. Nah, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Gambaran mungkin barangkali sebagaimana kita selalu ingatkan, bahasanya anak-anak sekarang ini polarisasi. Jadi perbedaan pendapat atau pandangan-pandangan para ulama itu menjadi hasanah, bukan menjadi sumber perselisihan. Jadi hasanah kita memang harus betul-betul cukup, terutama ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang kebetulan praktek ibadah mahdohnya mungkin berbeda dengan kita. Hal-hal yang masih klasik yang kita hadapi, misalnya tentang niat, tentang doa iftitah, atau kalau di sini disebut istiftah, tentang pemakaian basmalah, tidak memakai basmalah, itu hal-hal yang seharusnya sudah menjadi sesuatu yang kita tanggapi dengan sangat amat wajar, karena kita sudah tahu bahwa memang sumber-sumber yang kita dapat berbeda. Apakah kita boleh menggunakan berbagai sumber? Sebenarnya para ulama menyatakan untuk kalangan kita awam itu tidak diharuskan menetapi satu mazhab. Itu langsung malah dikatakan oleh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam tuntunan beliau untuk berahlus sunnah wal jamaah. Misalnya, beliau menulis satu kitab tipis berjudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu beliau mengatakan begitu, tidak wajib bagi awam untuk menetapi satu pilihan mazhab. Persoalannya adalah ketika awam ini dengan keterbatasan wawasan keilmuannya, bagaimanapun kan dia tetap harus tahu ya, atau cari tahu bahwa ibadahnya itu sudah sesuai dengan aturan dan tuntunan. Karena kalau tidak tahu, nanti khawatirnya dia melakukan ritual atau ibadah mahdhah, ibadah yang tata caranya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan tanpa panduan. Nah, ini menjadi beresiko. Nah, ketika memang kita dituntut untuk tahu, kita kan memang punya keterbatasan pengetahuan kita. Nah, senyampang kita terus belajar, kita baru nanti akan bisa memilah. Oh, saya berarti lebih banyak memakai pendapatnya Syafi'i. Nah, sehingga nanti dia bisa memutuskan untuk konsisten, ya, istiqomah menjalankan ibadah mahdhahnya menurut panduan yang diijtihadi oleh Imam Syafi'i. Kenapa kita tidak langsung saja menerapkan apa yang kita tahu? Prinsipnya sangat beresiko, karena ini soal-soal yang sifatnya keagamaan. Sumber yang kita dapat adalah sumber-sumber keterangan atau sumber-sumber tertulis. Sumber aslinya kita tidak menjumpai masanya, yaitu baginda Rasulullah. Sehingga ketika kita mencoba untuk menyimpulkan sendiri dengan keterbatasan kita, sebenarnya pada titik tertentu itu diperbolehkan, tapi pada titik selanjutnya kita dituntut untuk terus belajar, gitu ya.
Apakah menimbulkan kebingungan? Kalau dalam hasanah keilmuan sebenarnya tidak pada kesimpulan membingungkan, karena kita akhirnya punya beberapa pilihan. Contoh misalnya saat ini untuk kebijakan haji tahun 2025, untuk mabit di Musdalifah yang secara umum dalam fikih manasik itu dihukumi wajib, sehingga orang yang tidak melaksanakannya akan terkena dam, dan damnya adalah dam nusuk atau dam kambing, dam agak berat. Yang paling berat kan berhubungan badan ketika masih dalam posisi ihram. Itu sekarang ada wacana untuk istilahnya murur, karena beberapa kali kasus insiden di Musdalifah, maka saat ini untuk orang-orang yang beresiko tinggi, istilahnya orang-orang sana petugas-petugas haji menyebutnya risti, resiko tinggi, sama lansia dengan keadaan tertentu, maka ijtihad fikihnya untuk fikih manasiknya adalah menghukumi mabit di Musdalifah sebagai sunnah. Kok bisa berubah drastis dari wajib ke sunnah? Kalau wajib itu kan konsekuensinya ada, kalau tidak dilakukan kena dam, dan damnya harus kambing, bukan dam memberi sedekah 6 orang fakir miskin masing-masing 1 mud, atau diganti puasa dan sebagainya, langsung kena denda yang relatif berat. Harganya mungkin kalau dinilai realkan itu sekitar 600-an, sekarang 600-an real. Dulu masih 400, 500, sekarang udah di atas itu. Karena memang dalam hasanah fikih manasik itu memang ada yang berpandangan bahwa mabit di Musdalifah itu sunnah. Contoh lagi juga wada misalnya. Secara umum fikih manasik yang di Indonesia ini mengajarkan bahwa tawaf wada itu hukumnya wajib, sebagaimana tawaf kudum. Ya, tapi ada beberapa pendapat saat ini, ya, dan juga di kalangan para pembimbing itu yang menyatakan sunnah. Nah, hal seperti ini bisa kita ambil hikmahnya dalam konteks kondisi dan situasi yang memang dialami oleh misalnya jamaah haji. Itu bisa disesuaikan dengan hukum fikih yang ada dasarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa kita tidak memakai atau membuat istilahnya rumusan yang paling ringan? Kemarin waktu koordinasi dengan teman-teman petugas haji di asrama haji Sukolilo, memang dikedepankan namanya fikih taisir, namanya fikih yang mengedepankan untuk kemudahan para jamaah haji. Nah, itu karena memang situasi dan kondisi di Saudi sangat berhubungan dengan cuaca, geografis, dan kebijakan pemerintah sana, gitu. Sehingga itu nanti akhirnya menjadi sebuah kemudahan buat kita yang mungkin dalam beberapa hal berbeda ijtihad fikih manasiknya dengan pemerintah Saudi, atau kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, apakah kita juga seperti itu? Sangat memungkinkan dalam keadaan-keadaan emergensi, keadaan-keadaan khusus, itu kita memakai ikhtilaf sebagai bentuk rahmat. Nah, gitu. Makanya kajian ini bertujuan seperti itu, supaya kita punya pandangan dan wawasan. Nah, sekarang qala Syekhul Mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ajma'in. Laqal bab syurutis shalati wa arkaniha wa sifatiha. Bab tentang syarat, rukun, dan sifat sholat. Ini sudah mungkin? Belum? Sepertinya sudah. Oke. Berarti saya tak pindah. Yes.
Sailinge ngene ya. Takbiratul ihram sudah? Sudah ya? Oke. Fatihah? Fatihah ya? Kalau nggak salah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berarti baca agak awal aja untuk soal bacaan. Faslun waqtalafu fi ta'awud qabla al-qira'ah faqala Abu Hanifah yata'awwadu fi awwali rak'atin wa qala Syafi'i fi kulli rak'atin wa qala Malik la yata'awwadu fil maktubah wa haka 'anil Nakhai wa Ibnu Sirin an ta'awud ba'da al-qira'ah. Ini wawasannya. Kita membaca isti'adzah atau ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kelihatannya. Itu kan sejauh ini kita hukumi sunnah gitu ya. Nah, di sini dikatakan para ulama berbeda pendapat tentang ta'awud. Kalau menurut Hanafi, ya ta'awudu fi awwali raka'atin. Ta'awud itu hanya di rakaat pertama aja, selebihnya tidak ada ta'awud. Sebelum baca Fatihah tidak ada ta'awud. Itu menurut Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i di setiap rakaat. Nah, saya karena memang sudah memilih bermadzhab Syafi'i, saya berta'awud setiap mau membaca surah Al-Fatihah. Gitu ya. Wa haka 'anil Nakhai wa Ibnu Sirin anna ta'awud ba'dal qira'ah. Menurut An-Nakhai dan Ibnu Sirin, ini salah satu ulama Hambali, mengatakan maka ta'awud itu setelah Fatihah. Kita jarang temui ini ya. Bismillah sampai waladhdallin baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini unik ini. Nah, tentunya para ulama ini dalam berpandangan ya tidak seperti kita kosongan kita kan nggak punya hujah atau nggak punya pegangan ya. Padahal untuk sholat ini kita harus meniru sepersis mungkin dengan Rasulullah SAW. Ya. Lu kok bedo-bedo ini ya, sekali lagi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 17 orang. Mungkin saat selesai pengajian ini nanti cara mengisahkan pengajiannya beda-beda. Apalagi saya berbicara anggap aja kurang lebih sekitar 45 menit misalnya. Nah, merekam ucapan saya selama 45 menit itu mungkin barangkali bisa beda-beda. Makanya dalam periwayatan hadis ada perawi-perawi itu yang dianggap thiqah, hafalannya kuat, sehingga orang-orang seperti ini jangankan kata, satu huruf pun tidak berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Itu thiqah. Yang ghairu thiqah misalnya mungkin kadang-kadang terselip kata. Ini misalnya mungkin menggunakan kata akan apa sedang ya Rasulullah, misalnya begitu ya. Nah, orang yang ragu begini nih kadang-kadang ya berkategori dikategorikan tidak thiqah. Atau kadang-kadang ada yang mardud, ada yang ditolak karena sering periwayatannya akhirnya membuat salah kesimpulan misalnya gitu. Harusnya boleh menjadi tidak boleh atau sebaliknya. Itu ada model-model begitu. Makanya sekali lagi kita menyingkapinya dengan bijak aja. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nanti mungkin 1-2 fasal baru kita buka pertanyaan. Faslun muttafaqu ala al-qira'ata fardun 'ala al-imam wal munfarid fi rak'atayil fajri wa fi rak'atayil awwalayn min ghairihima. Disepakati bahwasanya membaca surah Al-Fatihah itu adalah fardu, rukun, wajib ya. Kalau dalam sholat tidak ada pembedaan antara istilah fardu, wajib atau rukun. Kalau dalam haji ada bedanya. Rukun sama wajib ada bedanya. Kalau dalam sholat tidak ada beda. Kalau dalam haji rukun itu harus dilaksanakan tanpa kecuali. Tapi kalau wajib itu bisa diwakilkan atau diganti dengan dam. Kalau dalam sholat tidak ada.
baik bagi imam maupun bagi orang yang sholat sendirian. Di sini belum disebutkan makmum. Makmum bagaimana makmum? Nah, di sini wajib pada 2 rakaat sholat fajar, sholat subuh, karena memang rakaatnya cuma 2. Wa fir raka'atainil awwalayaini min ghairihima, dan di 2 rakaat pertama di selain sholat subuh. Nah, berarti ada perbedaan pendapat tentang rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ya. Waqtalafu fi ma ada dzalika faqala Syafi'i wa Ahmad. Nah, terus ulama-ulama mujtahid ini berbeda pendapat tentang selain 2 rakaat pertama tadi itu, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata tajibu fi kulli raka'atin minas shalawatil khamsi. Menurut Syafi'i dan Hambali, Ahmad tuh Hambali, ya, setiap rakaat wajib membaca surah Al-Fatihah. Wa qala Abu Hanifah la tajibul qira'ah illa fil awwalaini. Menurut Hanafi, rakaat ketiga sama rakaat keempatnya enggak wajib baca Fatihah. Nah, terus baca apa? Ya bisa jadi orang yang sholatnya coba cepat itu ya gak mau coba akhir ya, enggak wajib kok. Kalau Fatihah aja enggak wajib, apalagi surat gitu. Wa an Malik riwayatani ihdahuma kama tabi Syafi'i wa Ahmad wal ukhra annahu intaraka al-qira'ah fi raka'atin wahidatin min salatihi sajada lisahwi wa jazaat salatuhu illa subh fa innahu intaraka al-qira'ah fi ihda rak'ataihima ista'nafa shalah. Menurut Imam Malik ada 2 riwayat. Salah satunya sama seperti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan pendapat yang lain menurut Imam Malik gitu ya. Jika seseorang meninggalkan membaca Fatihah di salah satu rakaat ya dari sholatnya gitu ya. Ini tidak disebutkan 1, 2, 3, 4 nggak disebutkan. Sajadalis sahwi cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini kalau kita kan nggak sejauh ini, karena kita berpandangan menurut Imam Syafi'i itu wajib hukumnya di setiap rakaat, maka ketika tidak membaca Fatihah maka harus kembali kepada rukun yang ditinggalkan. Terserah nanti di rakaat yang keberapa. Misalnya habis kadung salam, ini misalnya kalau berjamaah enggak mungkin. Kalau sholat sendiri mungkin. Kalau makmum nanti ada pembahasan sendiri. Tiba-tiba kita nggak membaca, contoh kayak yang gampang begini misalnya. Jenengan masbuk, tapi tidak memenuhi kriteria masbuk. Urusan masbuk ini bukan soal telat gitu aja enggak. Tapi jenengan nutut nggak baca Fatihah, paham ya? Jadi ketika panjenengan telat, imam ruku, jenengan terus nututi ruku, itu kan ditanggung sama imam, itu namanya makmum masbuk. Tapi ternyata panjenengan harus memenuhi kriteria. Kriteria disebut masbuk, sehingga jenengan cuma takbiratul ihram, nggak pakai baca Fatihah, langsung ikut rukuk imam, dan rakaat panjenengan tetap dihitung. Nah, itu syaratnya. Syaratnya diantaranya adalah panjenengan memang sudah berupaya untuk ngikuti imam ya, dengan sesuai kondisi jenengan, walaupun Rasulullah mengatakan jangan sampai lari-lari gitu. Tapi beda kasusnya kalau misalnya, ini kasusnya kayak tarawih. Imam wis takbiratul ihram. Wah, iki Saipul sing imame dawa-dawa iki. Sampeyan ngomong-ngomongan sih, utawa jawab WA sih ngoten iki. Terus baru ngono sampean takbir gak nutut Fatihahe, imam sudah rukuk, jenengan tiba-tiba memutus Fatihah jenengan dan langsung rukuk. Ini gak ditanggung sama imam.
Fatihah panjenengan tidak ditanggung sama imam, berarti walaupun jenengan rukuk bersama imam, rakaat panjenengan tidak dihitung. Paham? Itu masbuk. Jadi masbuk itu bukan soal telat gitu aja enggak, tapi makmum yang Fatihahnya ditanggung oleh imam. Karena sebenarnya Fatihah itu adalah rukun. Gitu ya. Jadi kalau panjenengan dari tempat wudu, jenengan sudah berusaha ya, walaupun jenengan enggak makruh hukumnya ya, jenengan sampai lari-lari enggak, tapi jenengan tuh terus merokono mari wudu saya omong-omongan sih. Ya apa bro, enggak mari salat mampir ndok kono ya. Bakso nu wae nek musik tas bukaan. Jadi ngono ya. Terus merokono jenengan masuk ke sini, jenengan Allahu Akbar, saya nututi rukuknya imam. Ini enggak ditanggung. Ini kadang-kadang kan tidak sedetil itu apa jamaah kita ini. Kadang-kadang pokoknya rukuk bersama imam beres gitu ya. Enggak begitu. Jadi orang yang bahasa apa ya dalam bahasa fikih itu, orang yang meremehkan gini nih, meremehkan keutamaan berjamaah sehingga dia sampai kehilangan salah satu rukun qauli yang harusnya dia lakukan, dan itu adalah kewajiban pribadi, kewajiban yang tidak bisa ditanggung oleh imam kecuali dengan alasan gitu ya. Itu akhirnya membuat jenengan tidak memenuhi kriteria sebagai masbuk. Itu contoh. Hanya ya tidak boleh asal-asalan gitu. Nah, seandainya ini kalau Imam Malik berpandangan gak apa-apa sujud sahwi itu. Bahkan di sini katakan illa subha, kecuali salat subuh, fa innahu intarakal qiraata fi ihda rak'atayhi. Kalau seandainya ada seseorang salat subuh terus dia membaca Fatihah di antara salah satu dua rakaat tadi, itu istinaf salat. Istinaf itu harus mengulang sholat dari awal. Itu istilahnya istinaf. Begitu. Nah, wis. Nah, sekarang sebelum tak bahas makmum sekalian ya, biar nanti tuntas baru kita tanya jawab. Fasrun wa ta'alafu fi wujubil qira'ah 'alal makmum. Bagaimana dengan makmum? Faqala Abu Hanifah la tajibu sawa'un jaharul imam aw khafat bal la tusannu lahul qira'ah khalfal imam bihalin. Menurut Hanafi, makmum sama sekali enggak wajib. Ya wis. Jenenge berjamaah itu ya wis diwakili imam kabeh. Gitu. Berarti ketika imam membaca Fatihah, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Enggak perlu baca karena dia enggak punya kewajiban baca. Bahkan latusan nulau sunnah pun enggak. Wis. Jadi sama sekali enggak wajib. Niku Hanafi. Wa qala Malik wa Ahmad. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan la tajibul qira'ah 'alal makmum bihalin bal karaha Malik lil makmum ayaqra'a fi ma yajharu bihil imam sami'al qira'ah. Al imam aw lam yasma'. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad enggak wajib kalau secara umum enggak wajib. Bahkan dikatakan makruh bal karoha Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan makruh makmum membaca Fatihah saat dia mendengar bacaannya imam. Kalau nggak mendengar mungkin barangkali masih itu ya. Kalau di sini malah dikatakan sami al qiraah al imam aulam yasma. Mau dengar mau nggak dengar malah dia dihukumi makruh. Imam Ahmad mengatakan tidak wajib, gitu aja. Nah, wa qala Syafi'i tajibul qira'ah 'alal makmum fi ma asar bil imam. Nah, nek menurut Imam Syafi'i ya, kalau sholat sir zuhur asar ya itu hukumnya wajib makmum karena kan nggak dengar. Tapi kalau imam-imam yang lain tadi itu wis makmum meneng to ae wis pokoke melok imam. Ya situ ngelamun temenan awak dhewe nek gak maca apa-apa ya. Warajih min qaulaihi wujubul qira'ah 'alal makmum fil jahriyah. Dan pendapat Syafi'i yang rajih, yang kuat di dalam dua pendapatnya, kan Imam Syafi'i punya dua pendapat ya. Pendapat qadim, pendapat jadid ini ya.
qaul qadim, qaul jadid. Itu tetap wajib. Bahkan ketika sholat jahar, sholat keras, maghrib, isya, subuh, tetap wajib. Wa ka'anil Asom wal Hasan bin Sholih anal qira'ah sunnah. Dari Imam Al-Asom sama Imam Hasan bin Sholih, ini termasuk mazhab Syafi'i, itu mengatakan bacaan makmum itu hukumnya cuma sunnah. Secara umum ada dua pandangan kalau di kita. Secara umum, kalau NU, saya sebut NU gitu saja, itu menyatakan memang karena mayoritas NU itu Syafi'i, walaupun di dalam NU itu boleh mengikuti 4 mazhab ini, itu makmum tetap wajib membaca Fatihah. Nah, ada pendapat lain di luar NU yang mengatakan ya untuk sholat jahar makmum nggak wajib. Untuk sholat sir zuhur asar ketika berjamaah itu makmum wajib. Nah gitu. Ini topik Fatihah tuntas. Barangkali ada yang bertanya, monggo silakan. Barangkali. Nggih, monggo. Nggih. Kemudian baca Fatihahnya itu tidak diniati baca Quran, tapi diniati pilih seperti itu. Karena dia merasa tidak paham. Iya. Kalau memakai itu Quran, sesuai tadi. Siap. Iya, oke. Di sini disebut dengan jelas kata qiraah. Tidak disebut kata zikir. Nek bab soal qiraah sama zikir itu di bab haid atau di bab larangan untuk orang-orang yang berhadas itu disebut itu. Penggalan-penggalan Al-Quran yang diniati zikir masih memungkinkan. Tapi kalau dalam sholat misalnya, ternyata dia tidak berniat membaca Fatihah, hanya berniat zikir aja, tidak sah sholat. Karena di situ wajib hukumnya. Artinya, makanya kalau ulama-ulama qiraah itu mengatakan hukum belajar tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, misalnya tajwid, fasohah, itu hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena ketika diterapkan dalam sholat, kalau bacaannya tidak sesuai dengan ketentuan, itu bisa membatalkan sholat. Gitu. Bahwa kualitas bacaan seseorang mungkin yang ada di tempat itu yang terbaik adalah beliau, it's okay, tetap sah. Tapi nggak bisa terus dia beralibi atau istilahnya keluar dari ketentuan terus hanya berniat zikir supaya tidak kena pasal-pasal tajwid misalnya, nggak bisa, malah nggak jadi sholatnya. Karena di situ secara tegas rukun qaulinya adalah membaca Fatihah, bukan berzikir Fatihah. Enggak. Jadi itu ketegasannya di situ. Jadi tidak bisa dia beralibi berniat zikir sehingga bacaannya pokoknya isok koyo ngono ya. Ya sudah kan akroukum, perintahnya Rasulullah yang imami itu yang paling bagus. Nah, kebetulan kalau yang paling bagus ya sebatas itu yuk gak apa-apa, jadi yang paling bagus di antara yang ada kan, walaupun mungkin masih belum standar atau belum sesuai. Jadi gitu. Kecuali begini, Kamis subuh kemarin saya berjamaah di salah satu masjid karena saya pengajian subuh di situ di Gresik. Sebenarnya ya sing imami ini mungkin harusnya mungkin agak sedikit menahan diri gitu ya. Kalau beliau pernah saya tegur dengan tegas bahwa bacaan beliau salah kan, tapi dengan cara yang sopan tentunya. Terus beliau mengatakan, gak apa-apa tak tanggungi, gak apa-apa tak tanggungi. Ini serius sih. Berarti beliau gak tahu pertimbangannya apa ya. Selalu beliau yang imami. Padahal kesalahannya parah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim. Parah sholat, parah, udah nggak bisa ditoleransi, tahrif soalnya. Nah, itu sudah saya ingatkan berkali-kali, mohon yang imami yang paling bagus, tak contohkan kesalahannya. Dan akhirnya beliau ngadep ke saya gini ya, papasan gini, bacaanku memang salah tapi tak tanggungi. Nah, ini sudah di luar konteks gini, dan kayaknya beliau paling senior di masjid itu, yang imami selalu beliau. Hebatnya itu keluhannya, ada beberapa jamaah yang mungkin ngerti ya ketentuan keilmuan tentang ini. Ya apa tat? Beliau itu masya Allah istiqomahnya gak ada yang ngalahkan. Tiap 5 waktu mesti beliau. Saya bilang nek sholat zuhur, asar, sir, oke, gak ada masalah, kita nggak dengar kan, kita husnudon aja. Tapi kalau maghrib, isya, subuh bermasalah itu. Harusnya yang padahal ada beberapa ustadz di situ yang apa namanya bacanya bener, gak cuma lebih bagus tapi bener gitu. Nah kayak tadi subuh itu ya saya jenengi tamu ya, mempersilahkan, monggo yai, maju beliau ya wes. Saya gimana? Ya tetap lihat takbiratul ihram kan saya masih boleh niat berjamaah dan saya harus dapat fadilah jamaah. Tapi ketika siratal ladzina an'amta alaihim, saya langsung mufaraqah. Saya nggak boleh bermakmum kepada imam yang bacaannya salah. Gitu. Nah, kasus panjenengan seandainya imam makmume gak ono sing ngerti salah imame, ya wis. Fadilah berjamaah bukan soal salah-salahan ini. Fadilah berjamaah insyaallah tetap diterima lah, janjinya lewat hadisnya Rasulullah begitu. Tapi kalau ada yang lebih baik bacaannya, seharusnya yang lebih baik itu yang ngimami. Bagaimana dengan kalau kita sholat sendirian atau jadi makmum, bacaan kita masih belum benar? Nah ini enaknya kalau kita bermakmum atau kalau bermakmum ya ditanggung imam, oke beres ya. Kalau sholat munfarid, sholat sendirian ya, selama panjenengan masih mau belajar memperbagus bacaan panjenengan, dengan berkategori ma'fu, dimaafkan kesalahan panjenengan. Tapi kalau panjenengan ngeyel gak gelem belajar, ya beresiko akhirnya. Walaupun ini kalau kita ambil hukum yang strict ya, walaupun menurut terutama Hanafi yang paling enteng, sudah matayassara minal Quran. Tayassar itu apa? Ya iso ngono ya ngono. Bahkan seandainya ada seorang yang sholat ya, baik mau jadi makmum, jadi imam, mau sendirian, ya, dia nggak bisa baca Fatihah, bisanya itu baca kulhu tok, kulhu gak tutup, ya sudah sah gitu. Nah di persoalannya kan kalau memang isoe ikut tok, tapi kalau dia hanya menghindar dari misalnya bacaan Fatihah yang dianggap sulit, sedangkan dia seharusnya bisa membaca surat Al-Fatihah tapi membaca surat yang lain, kita tahu kan dalam konteks Syafi'i, Fatihah itu hukumnya rukun, artinya kalau tidak dilakukan ya tidak sah sholatnya. Lu aku tak melok Hanafi ae, nek melok Hanafi ojo Fatihah itu. Gak melok Hanafi Fatihah itu, lian-liane gak melok Hanafi. Oh ya diketak mbek Imam Hanafi sampean melok sak karepe dhewe, dijukuk enak-enak itu lah. Itu yang disebut dalam istilah fikih talfek. Orang yang hanya mengambil gampangnya saja, itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Dalam hal ibadah mahdhah, ya akhirnya harus berhadapan dengan sah atau tidak sah ibadahnya. Begitu Ustaz. Ada yang lain? Monggo, silakan. Tapi bagaimana apakah itu harus diam dari sebuah perbuatan?
Kan begini, ada teman itu karena tua ya, sudah dianggap sepuh, tapi tidak punya karisma, dia selalu jadi imam. Sementara haknya itu ada dua, ini kafir, ini ramah. Nah, sementara imam kan bisa menanggung apa ya, makmum kan. Sementara kalau yang ini untuk apa? Siapa yang nanggung dia? Orang ini lagi yang kedua, itu apa mungkin ada. Ini kan bisa nanggung yang alam ini. Berlaku itu mereka aja ya, tetap iya kan, jadi ya. Kita ini apa kan? Apa? Jadi tidak tahu. Siap. Iya siap. Iya siap. Jadi gini, sesuatu yang punya kriteria dalam memimpin, mungkin hampir semua kepemimpinan ada kriteria ya. Tapi yang sangat spesifik disebutkan oleh Rasulullah itu adalah imam. Mulai pertama, kriteria pertama adalah bacaan, terus ngono setelah itu ya bahasanya, setelah bacaan terus pengetahuan agamanya ya, terus habis gitu usianya, terus sampai gantengnya itu loh dipertimbangkan Pak. Jadi nek imam itu golek sing ganteng. Saya nggak masuk kriteria, saya boleh. Ini Mas Arif ini masuk kriteria. Jadi itu sampai dipertimbangkan supaya apa sih? Memang figur imam itu ya sosok yang memang terpilih gitu, dengan kriteria yang sesuai dengan ketetapan Rasulullah. Nah, cuman persoalannya kadang-kadang di lingkungan kita ini beliau-beliau yang senior itu ya, mungkin ya, kayak aneh, aku iki ndok kene kiai ini masa aku dadi makmum. Kadang-kadang ono rasa kayak gitu tuh ya itu sangat personal ya. Apa terus mero disalahno? Ya mungkin satu sisi salah, satu sisi harusnya kan beliau melihat ini duduk soal ibadah personal, tapi ibadah berjamaah yang di situ ada ketentuannya gitu ya. Nah, dalam pertanyaan panjenengan terus ya apa? Nek ana wong ki sepuh, karisma dan sebagainya, tapi bacaannya gak beres misalnya gitu. Nah, dalam konteks ini ya tadi itu mungkin wong iki sing tak tegur ini sadar ya, tak tanggung. Nah ini kak sangar ya nanggung wong sak masjid ya. Nanggung sholat dhewe awake dhewe gurung karuan wani ya, iku nanggung sholate wong misalnya begitu ya. Nah, ada orang yang lebih paham misalnya gitu ya, yang akhirnya dia mengambil sikap mufarokoh, terus yang lainnya tadi itu ditanggung imam. Dia sudah ngambil konsekuensi yang seharusnya tidak ringan, tapi dia ambil karena mungkin maaf ya keegoannya atau mungkin ke perasaan apapun, wallahu alam, saya tidak tahu ya, saya tidak nuduh ya. Tapi harusnya misalnya nih, nafas saya sudah mulai pendek misalnya, terus ada anak-anak yang lebih bagus bacaannya, ya harus saya persilahkan yang lebih bagus. Saat masih ada sahabat-sahabat sepuh sing didadekno imam itu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu seumur likuran. Di saat Abu Bakar As-Siddiq itu umur swidak, Umar bin Khattab itu umur ya 50 lebih dan sebagainya begitu, Pak. Jadi kisahnya di zaman Rasulullah pun seperti itu. Yang maju paling yang senior itu Abu Musa al-Asy'ari karena memang beliau qori'nya Rasulullah. Selain itu Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, nom-nom kabeh di bawah 30 di saat para sahabat sudah senior-senior. Itu kalau ada Rasulullah memang nggak ada yang menggantikan, kecuali saat Rasulullah sakit itu digantikan Sayyidina Abu Bakar. Tapi setelah itu sahabat-sahabat muda gitu ya. Artinya orang yang mufarokoh ini kan gini, ketentuan berjamaah itu begini Pak. Kita boleh bermakmum kepada imam yang kita tidak tahu batal tidaknya. Kalau kita tahu imamnya batal, baik batal karena gerakan maupun batal karena bacaan, maka kita gak boleh bermakmum kepada beliau.
Nah, sing gak ngerti iki terus ya apa? Ya wis urusane imame. Gitu, Pak. Nah, cuman kan takmir ini sebagai apa ya, perawat masjid ya, yang mandegani, yang nato, mungkin harus punya kriteria, misal supaya gak kok kena gap apa personal gitu ya, mungkin ngundang apa istilahnya juri dari luar misalnya untuk menseleksi imam, bisa jadi begitu. Dulu ada ya, yang saya tahu di Malang rutin, di Surabaya ini belum pernah saya jumpai, di Gresik rutin itu pembinaan imam-imam masjid dan musola se-kabupaten. Jadi mereka betul-betul dibimbing oleh orang yang ahli di bidang Quran, gitu. Sehingga bacaannya tidak sampai, ya, ukurannya sampai di mana sih kesalahan itu? Tahrif itu kesalahan yang merubah makna. Ya kayak kasus yang panjenengan contohkan tadi. Iyyaka dibaca iyyaka, itu tahrif itu. Ya, itu salah satu tahrif. Nah, atau yang berhubungan dengan huruf itu parah tahrif. Misalnya Rabbil alamin, sama sekali enggak nyentuh makhrajnya ain. Ya. Atau misalnya mustaqim, sama sekali tidak menyentuh makhrajnya qaf. Misalnya begitu ya. Nah, itu tahrif, Pak. Nah, kalau tahrif, nah itu sudah membatalkan. Nah, ini hanya berlaku bagi yang tahu. Saat kayak tadi itu saya tahu beliau membacanya begitu, saya mufarokoh, karena saya sudah nanti kalau ikut beliau saya batal. Karena saya nggak boleh ikut kepada imam yang salah. Nah, yang nggak tahu, ya wis ora apa-apa. Ditanggung imam, ngoten, Pak. Oke. Misalkan ini di musola ini dekat rumah kita. Iya. Kita mencari imam yang bersih. Iya. Kita jauh dari rumah kita. Paham. Itu sana. Ya. Jadi begini, nggih, paham pertanyaan panjenengan. Ada salah satu perintis masjid tersebut yang akhirnya transmigrasi ke masjid lain gara-gara yaitu tadi si imam sepuh tadi itu tak tergantikan. Akhirnya beliau, wis Pak Arif, daripada aku gak srek, wis aku tak pindah nang masjid liya. Nah, sebenarnya dalam etika berjamaah ya seperti maaf seperti yang saya lakukan tadi itu, selama saya belum menemukan kesalahannya maka saya masih berjamaah sama beliau, gak boleh moro-moro menvonis kan, gak boleh. Itu sampai kayak ngono diajarkan Rasulullah. Di salah satu masjid di Surabaya ini ada imam yang kondisinya begitu, Fatihahnya aman, Pak, tapi nek wis maca Al-Ikhlas itu mesti salahnya parah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi saat beliau membaca surah Al-Fatihah, saya mufarokoh karena beliau melakukan kesalahan tahrif. Tapi kalau beliau tidak membaca surah Al-Fatihah, ya kan saya nggak punya alasan. Ya saya tetap ikut. Nah, itu perpaduan antara ilmu sama adab. Nah, artinya kalau dalam hal sholat ini nyun sewu, kriteria keilmuannya yang harus didahulukan. Tapi adabnya kita sebagai makmum, nah itu begitu. Kita hanya mengambil sikap saat menemukan kesalahan. Ngaten nggih? Ya, enggak. Terakhir. Ya, sisa sedikit waktu. Nggih, siap. Nggih, siap. Siap, nggih. Kadang-kadang begitu, nggih. Nggih, siap. Nggih. Siap. Nggih. Caranya bagaimana gitu. Nggih, siap. Jadi begini, tadi kan saya katakan dalam sholat itu ada gerakan, ada bacaan. Jadi bisa jadi tadi bacaan ya, bapaknya bacaan. Nah, di
yang pertanyaan selanjutnya kan bisa jadi batalnya sholat itu kan bisa jadi karena aurat yang terbuka. Nah, ini usum saya kemarin lihat, tapi beliau bukan imam. Cekak ini pas Jumatan itu, pas rukuk ketok. Celana dalamnya ketok, bukan cuma celana dalamnya tok, badannya kelihatan gitu loh. Nah, seandainya itu imam, maka yang tahu saja yang wajib mufarokoh, yang tidak tahu ya wis, kan gitu. Satu, yang kedua, cara mufarokoh bagaimana? Itu indahnya, nek bahasa jenengan tadi, itu etikanya sholat. Cara mufarokoh itu tidak usah merubah apapun kondisi panjenengan, bu mundur ta, bu moro-moro ngalih ta, enggak. Jenengan cukup berniat dalam hati mufarokoh. Mufarokoh itu sebuah istilah di mana panjenengan sebagai makmum itu melepaskan diri dari berjamaah dengan imam yang jenengan anggap batal tadi itu. Jadi cuman diucapkan aja dalam hati loh, jadi diucapkan dalam lisan. Saya mufarokoh, sudah. Itu jenengan sudah berarti lepas dari imam yang jenengan ketahui batal tadi itu. Terus caranya bagaimana? Jenengan hanya diharuskan menerlambatkan diri sedikit saja dari imam yang lain, dari makmum yang lain. Karena jenengan kalau nanti sampai mengganggu makmum yang lain, jenengan malah dosa, taswis, dosa mengganggu makmum yang lain, gak boleh. Nah itu etikanya sholat. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, jenengan nyusul Allahu Akbar, lambat kira-kira mungkin sepersekian detik lah. Jangan koyok-koyok makmum temenan ngono lho, karena jenengan kan sudah sholat sendiri gitu. Jadi ojo sampai ndok sebelah kita ini kok sholatnya kok gini sih, jangan. Itu nggak boleh malah. Itu etikanya dalam berjamaah. Ngeten nggih? Cukup, sudah habis waktunya. Insya Allah kalau kepingin mau tambah diskusi lagi nanti pada isya monggo silakan, saya longgar. Kalau mau tanya-tanya lagi monggo silakan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kita akhiri dengan kaful majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.